semuanya, kami dari kelompok 1. Saya Renda. Saya Fitri. Saya Farah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang konsep manajemen konflik. Stay tune ya. Konflik berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling memukul, yang maknanya adalah proses yang mencerminkan proses sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam situasi yang saling bertentangan. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses di mana dua individu atau lebih atau bahkan kelompok berusaha untuk saling menyingkirkan dengan tujuan melemahkan atau menghancurkan pihak lain. Gibson menyatakan bahwa hubungan antar manusia tidak hanya mampu menciptakan kerjasama, tetapi juga dapat melahirkan konflik, terutama jika masing-masing pihak memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda dan tidak bersedia untuk bekerja sama satu sama lain. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan pada berbagai tingkat interaksi sosial, mulai dari individu, kelompok kecil, dan organisasi besar. Pada tingkat individu, konflik bisa berupa pertentangan internal antara harapan dan kenyataan yang dihadapi oleh seseorang. Sementara itu, pada tingkat kelompok atau organisasi, konflik bisa terjadi antara berbagai komponen yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Menurut standar dan langkah, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang dalam anggota organisasi atau lebih yang disebabkan karena mereka harus berbagi ketersediaan sumber daya yang terbatas dan mereka mengerjakan aktivitas yang sama dan adanya perbedaan tujuan, nilai-nilai, atau persepsi, dan status. Menurut Hani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik individu. Yang kedua, konflik antara individu di dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dengan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antara organisasi dengan organisasi. Menurut Kamal Ahmad, sumber konflik organisasi adalah karena kurangnya koordinasi kerja kelompok atau departemen dan lemahnya sistem kontrol dalam organisasi. Kemudian ada cara untuk mengidentifikasi konflik organisasi. Yang pertama, observasi langsung, yaitu kita mengamati interaksi anggota kelompok dalam organisasi, apakah mereka berinteraksi ada ketegangan atau masalah. Yang kedua, survei dan kuesioner. Di sini kita meminta pendapat para anggota organisasi masalah apa yang mereka sedang hadapi. Kemudian yang ketiga, analisis data keluhan. Di sini kita mengumpulkan keluhan-keluhan yang masuk untuk menemukan masalah apa yang sedang terjadi dalam organisasi. Yang keempat, interview individu atau kelompok. Di sini kita mewawancarai secara langsung yang menanyakan ke anggota kelompok dalam organisasi masalah apa yang mereka sering hadapi. Yang terakhir, pengamatan rapat. Di sini kita mengamati cara anggota dalam rapat, apakah ada ketegangan atau masalah. Proses pemahaman konflik merupakan sebuah tenaga kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan juga mengelola sebuah konflik dari awal mula munculnya konflik tersebut hingga cara penyelesaian. Ada komponen-komponen yang berpotensi memunculkan konflik. Yang pertama, atensi dan condition oriented konflik, yang mana di tahap ini kita akan mengidentifikasi awal munculnya dan penyebab dari munculnya konflik tersebut. Yang kedua, ada perceived konflik, yang mana di tahap ini menjelaskan pentingnya kesadaran dari kedua belah pihak tentang adanya perselisihan ataupun ancaman. Selanjutnya ada felt konflik, yang mana di tahap ini terfokus pada perasaan yang muncul akibat persepsi konflik tersebut, seperti ketegangan, frustasi, dan juga marah. Selanjutnya ada yang namanya manifest konflik, yang mana di tahap ini konflik sudah mulai terlihat dalam bentuk argumentasi ataupun tindakan yang agresif. Nah, bisa diem nggak sih? Apa sih? Ini kok nyala?
selanjutnya ada conflict resolution or suppression, yang mana di tahap ini akan dijelaskan cara-cara untuk menyelesaikan konflik, mulai dari kesepakatan, penekanan, atau bahkan kemenangan dari salah satu pihak. Dan yang terakhir ada konflik aftermath, yang mana di tahap ini akan menjelaskan dampak jangka panjang dari konflik yang sudah diselesaikan, seperti perasaan lega dan juga rasa tidak puas. Jadi, itulah yang dimaksud dengan manajemen konflik. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. See you in another video. Enjoy the show and thanks for watching. Dadah.